Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Deva Chan. Pada video kali ini saya akan membagikan 9 hal yang harus Bunda perhatikan ketika anak mau memasuki sekolah dasar. Simak terus ya. Namun yang pertama kali, kita harus membekali anak dengan mental yang kuat serta hal-hal lainnya. Kita sebagai orang tua perlu membekali anak agar ia siap ketika menerima pembelajaran di sekolah dasar. Berikut adalah 9 hal yang harus diperhatikan atau sebagai persiapan masuk SD yang telah saya rangkum dari halaman Kemendikbud ya Bun. Yang pertama, ajak anak keluar. Cara yang paling pertama yang dapat Bunda lakukan ialah mengajak anak untuk keluar melihat lingkungan di sekitar rumah. Selain itu, Bunda bisa mengajak anak untuk pergi ke pasar, ke warung, ataupun ke tetangga-tetangga di sekitar lingkungan Bunda. Tujuannya agar anak dapat terbiasa dengan lingkungan yang ada. Seperti ketika ia mengunjungi tetangga yang ada di sekitar rumah, diharapkan anak dapat berkomunikasi dengan teman-teman sebayanya. Selain itu, ketika Bunda mengajak anak pergi ke pasar, ajarkanlah kepada anak untuk melihat kegiatan di pasar. Lalu ketika sampai di rumah, coba tanya ya Bun, kegiatan apa yang telah ia lakukan. Seperti, "Nak, tadi di pasar lihat apa ya?" Nah, pasti jawaban anak bervariasi. 2. Perbanyak komunikasi. Perbanyaklah komunikasi dengan anak ya Bun. Akan tetapi, janganlah bertanya kepada anak secara bertubi-tubi. Hal ini akan membuat anak merasa kesal dan tidak mau untuk bercerita kembali. 3. Mengajak anak berkunjung ke sekolah dasar. Ajaklah anak untuk berkunjung ke sekolah dasar di sekitar lingkungan rumah atau sekolah dasar yang akan ia tuju. Setelah itu, ajaklah anak untuk berkenalan dengan bapak ibu guru. Hal ini akan membuat anak tidak merasa malu dan mudah untuk menyesuaikan diri di lingkungannya yang baru. 4. Kegiatan motorik halus. Perbanyaklah kegiatan yang dapat menunjang perkembangan motorik halus anak, seperti mengajak anak bermain tanah liat. Selain itu, mengajak anak membuat tulisan di atas pasir ataupun tepung dengan jarinya. Ataupun Bunda bisa mengajak anak untuk meremas santan ketika Bunda sedang memasak di dapur, serta kegiatan-kegiatan lainnya. Kegiatan yang tak kalah penting lainnya ialah janganlah lupa untuk memberikan pengertian bahwa ia harus mempunyai tanggung jawab dan kemandirian. Misalnya, ketika anak selesai makan, mintalah agar anak menyimpan piringnya ke dapur. Selain itu, misalnya ketika anak selesai bermain dengan mainannya, mintalah anak untuk membereskan kembali mainannya. 5. Belajar sambil bermain. Coba ciptakan kondisi belajar sambil bermain. Hal ini agar anak berpendapat bahwa belajar itu menyenangkan ya Bun. Bunda bisa melakukan berbagai cara. Salah satunya ialah dengan menggunakan mainan yang dimiliki anak. Sebelum saya lanjut ke pembahasan selanjutnya, saya ingin mengucapkan terima kasih yang selalu mengunjungi channel ini. Untuk yang baru pertama kali, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah dan aktifkan tombol lonceng yang berada di sebelahnya. 6. Hargai hasil karya anak. Setiap orang tua harus bisa menghargai setiap hasil karya anak. Berikanlah sebuah pujian kepada anak agar anak mempunyai rasa percaya diri dan semangat kembali untuk membuat karya-karya lainnya. 7. Jawab pertanyaan anak. Selain sebagai orang tua, kita harus bersikap sabar. Sebagai orang tua juga, kita harus menjawab pertanyaan anak. Jika Bunda tidak tahu,
Lebih baik Bunda jujur kepada anak dan segera mencari jawabannya. 8. Salurkan kegiatan terarah. Coba ajak anak untuk menyalurkan kegiatan fisiknya secara terarah, seperti kegiatan berlari, senam, ataupun meniti trotoar di sekitar lingkungan Bunda. 9. Kenalkanlah baca dan tulis. Cara terakhir yang dapat Bunda lakukan ialah dengan mengenalkan membaca, menulis, dan berhitung kepada anak sebagai persiapan dasar untuk perkembangan dirinya ketika ia akan memasuki sekolah dasar. Lakukanlah hal ini dengan cara yang menyenangkan serta dengan bermain bersama anak. Hal-hal yang harus dihindari. Yang pertama, memaksa anak belajar menulis, membaca, atau berhitung di saat anak belum siap. 2. Menuntut terlalu tinggi pada anak. Misalnya, anak harus bisa menulis dengan rapi, sehingga jika terjadi kesalahan, anak harus menghapus dan mengulang kembali sampai betul. Dan yang terakhir, menyempurnakan hasil karya anak. Karena ayah dan ibu tidak puas dengan hasil karya anak, cara ini sungguh tidak bijak karena dapat membuat anak menjadi kecil hati. Itulah 9 hal yang harus Bunda perhatikan ketika akan memasukkan anak ke sekolah dasar yang telah saya rangkum dari halaman Kemendikbud. Semoga bermanfaat ya Bun. Terakhir, like jika Bunda suka dengan video ini dan dislike jika Bunda tidak suka dengan video ini. Saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sampai jumpa di video berikutnya.